Ketua Lembaga Adat yang saya hormati, Kapitan yang saya hormati, dan dari unsur penegak hukum sipil Polsek Amahai yang saya hormati, juga mungkin ada unsur TNI yang ada yang saya hormati, semua warga negeri Amahai yang beta kasih. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih berlimpah karena ketika dua institusi bertemu untuk sesuatu, gereja dihadirkan. Untuk saya itu luar biasa. Saya pribadi mewakili semua dari DPP, DPS, Paroki Santo Yohanes Penginjil Masoi mengucapkan limpah terima kasih dengan rendah hati. Karena ini juga pertama kali dalam hidup imamat saya sebagai imam. Saya rasa luar biasa. Di Lembata tidak ada begini. Kalau ada yang buat live is okay. Di Flores sudah hampir tidak ada. Ini luar biasa. Dan pada poin yang kedua, ketemu di Amahai ini kan ini gerbang kekristenan ya. Oke. Di dalam perjanjian lama pun hukum Taurat ada tata aturannya. Dengan prinsip bahwa kita tidak menjadi permisif karena ajaran Kristus dalam perjanjian baru tentang pengampunan. Saya senang tadi, restorasi justice. Itu artinya bahwa pengampunan boleh ada, tapi keadilan harus ada. Supaya rasa keadilan itu ada. Dan saya berharap bahwa meskipun dari hukum sipil tidak, lalu ke hukum adat, menurut saya apapun yang ditempuh di hukum sipil, kalau kembali ke adat selalu harus ada. Supaya ikatan itu tetap ada. Meskipun sipil sudah menyelesaikannya, saya mengusulkan semua yang sudah diselesaikan secara sipil, datang ketemu di rumah yang kudus ini, tetap harus ada mengikat kembali secara adat. Jadi bukan karena sipil tidak, atau diringankan lalu ada, tapi menurut saya itu complement each other ya. Dia saling memenuhi satu dengan yang lain. Sehingga di poin yang kedua saya sampaikan dalam kitab suci pun. Lalu kadang-kadang orang melihat seperti ini, lalu orang melihat, wah ini Yesus sampaikan siapa yang tidak mempunyai dosa silakan melempar pertama. No, itu tidak, jangan memakai pembenaran dengan ayat-ayat seperti itu karena prinsipnya restorasi justice. Prinsip keadilan harus ditegakkan supaya masyarakat tidak menjadi permisif terhadap segala aturan. Terima kasih ya, poin pertama dan kedua ini saya sampaikan. Yang ketiga, saya juga atas nama pribadi Hendrik, keluarga dan gereja sebagai lembaga resmi Katolik, mulai dari rukun, stasi, paroki sampai ke keuskupan, sampai di KWI, sampai di Vatikan di Roma. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Raja Negeri, semua saniri, semua lembaga adat, dan semua masyarakat negeri Amahai. Permohonan maaf, beribu maaf kejadian. Dan sekaligus ini juga menjadi pembelajaran untuk saya sebagai imam. Bagaimana saya menata hidup saya, dan bagaimana saya juga kembali ke paroki. Kebetulan sebentar kami ada musyawarah, makanya saya tadi ada duduk-duduk. Sebentar ada pembukaan musyawarah pastoral paroki. Inilah sesuatu yang harus saya bawa ke dalam musyawarah paroki, supaya ketika saya menyusun rencana strategi, ada hal-hal seperti ini harus kita bawa. Dan terutama, poin yang keempat, keluarga itu dapur iman. Mama mungkin merasa beban berat, tapi kita kembali, adat akan kembali ke keluarga. Keluarga adalah dapur iman. Di sana kita menata anak-anak kita untuk hidup seperti apa. Ya. Jadi poin yang keempat saya mau katakan, kalau omong adat kita kembali ke rumah. Rumah itu dapur iman. Terima kasih Amahai untuk pembelajaran hari ini. Saya sebagai imam belajar banyak hari ini, dan saya minta didokumentasikan untuk saya punya hidup. Tetapi juga gereja Katolik pada umumnya secara universal, inilah sesuatu yang mungkin sudah kurang atau tidak ada lagi di tempat-tempat lain.
Novisiat sekali lagi, dan Hendrik orang bilang mengampuni bukan berarti melupakan. Forgive doesn't mean forget. Tidak berarti melupakan. Jadi berarti kami semua yang hadir di sini, kami memaafkan ini. Negeri memaafkanmu dengan cara seperti ini yang bagus, bermartabat. Dan saya senang bahwa itu atas persetujuanmu. Artinya HAM tetap ditegakkan. Ya. Dan kami tidak akan melupakan, bukan berarti untuk mempersalahkanmu, tetapi sebagai pembelajaran bagi pribadi kami masing-masing. Beta kira itu saja. Kalau ada kata yang salah, beta mohon maaf. Mohon maaf juga atas keterlambatan saya tadi. Dan sekali lagi danke banyak-banyak. Hari ini saya merasa terhormat, dihormati, dihargai sebagai pimpinan Gereja Katolik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa. Saya mohon izin memimpin secara Katolik. Kita semua anak-anak Yesus dan caranya cuma beda, tujuan sama. Bapak Raja dan semua warga negeri, kepala adat, para pendiri negeri, Hendrik, Mama, saudara-saudari keluarga yang saya kasih di rumah yang kudus. Mari kita tunduk di hadirat Allah dan berdoa memohon kasih karunia-Nya untuk proses adat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Engkau telah menguduskan umat-Mu Israel dalam perjanjian yang suci. Engkau telah melengkapi Israel, bangsa yang kudus itu, dengan hukum-hukum. Di dalamnya, Engkau menyematkan setiap poin untuk menyelaraskan hidup dan hubungan antara Engkau dan Israel dan antara umat Israel. Hari ini kami umat Israel yang baru oleh karena baptisan Kristus dalam nama Kristus ada di dalam rumah adat yang kudus ini bersama semua untuk datang dan membiarkan Engkau mengizinkan kami menjalankan satu proses hukum adat untuk memurnikan hati nurani kami, membawa pengampunan bagi kami sekalian, dan terlebih membawa rasa keadilan untuk kami. Hendrik telah melanggar perintah-Mu yang ketujuh, yang merugikan bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya keluarga, tetapi terlebih untuk sesama di sekitar dan negeri ini. Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang maha pengampun, kasih-Mu lebih besar dari kelemahan-kelemahan kami. Namun bukan karena itu kami menggunakannya untuk melakukan kesalahan demi kesalahan, bahkan kesalahan yang besar. Maka kami mohon kehadiran, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke atas kami sekalian, dan khususnya ke atas hamba-Mu, saudara kekasih kami Hendrik, agar peristiwa hari ini di rumah yang kudus ini bukan hanya sekedar sebuah ritus belaka, tetapi semoga Engkau dengan Roh-Mu yang kudus memampukan Hendrik dan kami sekalian untuk memaknai peristiwa ini sebagai pembelajaran yang kudus bagi hidup kami. Kami mohon berkat untuk negeri ini. Berkat-Mu untuk Bapak Raja, para saniri negeri, kepala adat, kapitan, serta warga negeri amat. Berkatilah keluarga yang menyaksikannya ini dan semestinya berterima kasih atas proses yang luar biasa ini. Berkatilah yang akan menjalankan eksekusi ini, karena inilah perintah-Mu yang kudus lewat hamba-Mu nanti. Berkatilah Hendrik. Semoga ini merupakan momen berahmat
untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik di dalam hidup. Semua doa dan permohonan kami haturkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Shalom. Acara selanjutnya kemarin langsung dengan acara. Ini satu hal yang harus kita konsekuensi. Hendrik, di pohon cambuk ini satu peringatan. Dan di ujung cambuk ini ada perubahan untuk siapa masa depan dan kehidupan selanjutnya. Makanya hari ini lembaga adat melakukan hukum adat ini bukan satu kebencian atau kemarahan, tetapi di pohon cambuk ini adalah satu peringatan. Dan di ujung cambuk ini adalah satu perubahan untuk menuju kehidupan hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Sehingga hari ini untuk Hendrik sebagai satu catatan yang terakhir. Karena dari hukum cambuk ini ke depannya dari lembaga adat dan sendiri menginginkan ada satu perubahan yang Hendrik untuk menjadi yang terbaik. Dan ini tidak terulang lagi. Makanya dengan izin Pulatu, lembaga adat dan sendiri, beta selaku ketua Saniri Negeri Amhai harus bijak melakukan hal ini sebagai satu peringatan untuk menuju satu perubahan di kemudian hari. Atas nama Saniri. Hendrik. Ya. Jadi terima kasih untuk saudara Hendrik yang beta
menjadi suatu catatan dalam saya punya agenda hidup. Bahwa ini harus menjadi suatu perubahan yang tadi kita bilang. Ya, di pohon cambuk